the streets, so these ladies like, big deal, straight shows like, make it this, make it that like, don't lie, you know how it sound like. I'm in the streets, so these ladies like, big deal, straight shows like, make it this, make it that like, Oke, kalian sendiri dalam pengalaman kalian, apakah perempuan hari ini lebih banyak diperdayakan atau justru diperdaya oleh sistem menurut kalian? Alhamdulillah hari ini itu kan sama, apakah diperdayakan atau diperdaya oleh sistem gitu kan, itu kan hampir sama, cuman apa ya, fakta alhamdulillahnya gitu kan. Perempuan hari ini sudah, kalau kita bicara gerakan perempuan, sebenarnya sudah masuk gerakan gelombang kelima, di mana perempuan hari ini mereka sudah mampu memahami tentang keterbukaan pemikiran, inklusivitas, dan juga bagaimana mereka membela hak-haknya begitu. Jadi hari ini mereka sudah mulai empati yang tertindas, tapi sudah mulai melihat peluang bagaimana menjadi perempuan yang mandiri secara finansial dan juga pemikiran itu tadi. Jadi hari ini mereka sudah mulai seperti itu kan, apalagi kan hari ini campaign tentang gerakan perempuan mudah ditemui di sosial media. Jadi kan teman-teman harus duduk diskusi. Apa sih sebenarnya misalnya? Apa sih sebenarnya ruang aman bagi perempuan, dan apa sih sebenarnya kenapa kita perlu memberikan akses yang sama terhadap perempuan misal gitu. Dan kenapa sih perempuan itu alien ini kenapa selalu keluar soal ruang aman perempuan, kenapa dia selalu ngomong soal feminisme gitu. Akhirnya mereka paham, wah begini loh, kenapa akhirnya mereka sadar gitu kan, karena sederhana contoh kasus seksisme Fakultas UI ya kan, perempuan dijadikan objek candaan, itu adalah cerminan bahwasannya kita masih tidak menghargai hak-hak perempuan, dan perempuan tidak berikan di ruang aman, bahkan meskipun di ruang online begitu. Nah, terus ada lagi nih yang komen, nah terus kalau laki-laki boleh dong dijadiin objek. Kok saya lihat komentar di TikTok banyak nih perempuan yang komentar seksis ke laki-laki. Contoh, aduh bang, kayaknya cocok nih dijadiin apalah, rahim saya hangat misal ya, contoh kayak gitu. Nah itu kan dalam feminisme gerakan perempuan pun nggak ada yang mengajari kayak gitu. Nggak ada tuh gitu teman gerakan perempuan ya kan, pemberdayaan perempuan yang bilang nih kamu nih harus komen gini biar maskulin, biar dibilang kamu tuh perempuan berdaya. Nggak ada gitu, bahkan perempuan berdaya pun nggak kayak gitu. Itu nggak masuk kepada apa sih konsep perempuan bervalue gitu, atau independent woman atau apalah gitu kan, atau empowering woman gitu, nggak ada seperti itu. Jadi dalam hal itu ya hari ini perempuan sudah, alhamdulillahnya sudah diusahakan diberikan ruang aman, dan semoga teman-teman yang laki-laki juga mampu untuk berkolaborasi memberikan ruang aman bagi perempuan, karena kan ruang aman itu bukan berarti perempuan bebas ya, bebas kemana-mana. Bagaimana perempuan diberikan hak untuk berekspresi tanpa mendapatkan cacian, tekanan. Bagaimana perempuan bisa ngomong, loh saya mendapatkan catcalling gitu, dan itu nggak dianggap sebagai satu hal yang remeh gitu kan ya. Nah kan kalau catcalling dinormalisasi, colek-mencolek dinormalisasi, akhirnya apa? Itu menjadi suatu candaan yang akhirnya nanti mengarah pada suatu hal yang lebih besar ya kan, dan karena sudah dinormalisasi dari hal-hal yang paling kecil gitu. Oke, menarik. Artinya ruang aman bagi perempuan itu penting ya, dan dimulai dari kerjasama bagi laki-laki ya. Oke, menarik. Ada nggak contoh yang bisa kalian berikan ke kami bahwa seperti ini loh perempuan berdaya? Gimana? Ada nggak contoh yang bisa diberikan kepada kami bahwa seperti ini loh perempuan berdaya? Contohnya kayak role model gitu ya, misal bagi saya beberapa contoh role model perempuan yang dikatakan berdaya itu, contoh seperti ya Kartini misal gitu. Nih ada banyak orang yang tidak sepakat mengatakan Kartini sebagai pahlawan nasional atau
simbol pemberdayaan perempuan. Karena apa? Karena melihat pada kehidupan pribadi Kartini, misal apa sih dia jadi istri kedua, misal begitu. Dia nggak ikut perang melawan penjajah, dia cuma berkirim surat. Nah, cuman satu hal yang dilupakan oleh teman-teman, Kartini yang mencetus apa ya? Yang mencetuskan pertama kali bagaimana perempuan berpikir lintas masa, lintas sejarah, pentingnya pendidikan dan bagaimana cita-cita Kartini pada waktu itu untuk menjadikan Indonesia, gitu kan, perempuan Indonesia bebas mengeksplorasi potensinya tanpa tanpa menghakimi dirinya. Saya perempuan pribumi gitu loh. Karena kan dulu di Indonesia itu dibedakan, ada kelas-kelasnya, ya kan? Ada kelas priai, pribumi, kelas ke bawah, ya kan? Yang akhirnya apa? Yang akhirnya memunculkan ada tuan, ada yang jongos gitu. Nah, teman ini kan berpikir lintas masa di situ. Bagi dia, setiap perempuan punya hak untuk belajar. Dimulai contoh menjahit. Itu kan perempuan, sekolah perempuan Kartini kan kelasnya seperti itu. Sekolah menjahit atau apa, hal-hal yang bersifat domestik gitu. Cuman domestik itu kan bahkan meskipun dibilang kasur, sumur atau dapur, bagi saya gitu kan ya, itu bukan perbuatan yang hina. Kenapa akhirnya menjadi hina? Bukan ya? Kenapa akhirnya dibilang merugikan? Karena dalam beberapa laki-laki dan perempuan yang tidak dewasa membangun suatu ikatan pernikahan, melimpahkan pekerjaan tersebut kepada salah satu gender begitu. Misal kalau Nana ya perempuan, kalau ngurus anak ya perempuan. Hingga akhirnya apa? Pekerjaan domestik menjadi pekerjaan yang dinilai tidak menguntungkan. Ngapain saya nikah gitu? Coba aja nih, ada kemandirian berpikir. Coba aja kita tanya ke orang-orang yang memang sudah siap secara finansial, siap secara emosional, mereka dewasa melakukan pernikahan. Tanya nih, kira-kira ada nggak masih perdebatan soal dapur, kasur, sumur itu antara suami istri? Mereka udah selesai dari itu. Makanya kan saya bilang itu contoh perempuan yang berdaya ya R.A. Kartini, karena dia berpikir lintas masa, karena dia sudah memikirkan pemberdayaan tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga berguna bagi perempuan. Ya kalau yang tokoh-tokoh yang relate dengan Gen Z, contoh ya misal Shirley Anavita atau Najwa Shihab itu kan, mereka yang vokal tapi mereka tetap feminin gitu. Mereka nggak harus tomboy kayak laki-laki biar mampu bersuara perempuan gitu kan. Itu adalah contoh role model perempuan yang bisa lah diikuti oleh anak-anak muda saat ini gitu. Dari postingannya juga ya kan, itu. Artinya perempuan tidak boleh perempuan harus berani apa yang dirasakan atau dipikirkan untuk suarakan ya. Ya, dan kenapa saya selalu bilang ruang aman dan nyaman perempuan? Ketika perempuan ngobrol soal politik, ketika perempuan ngobrol soal kebebasannya dalam berpendapat, kebebasannya dalam mengekspresikan diri, gimana dia nggak menerima seksisme? Seksisme itu adalah tanggapan miring hanya karena dia perempuan, misal itu. Ngapain sih juga gitu kan, nggak nerima kayak gitu. Itu ruang aman dan nyaman bagi perempuan gitu. Akhirnya apa? Ketika perempuan menerima suatu reaksi yang positif dari netizen, dari orang-orang di sekitar, mereka akan semakin berani dan semakin semangat untuk menunjukkan eksistensi dirinya gitu. Tapi ada yang pernah mengatakan seperti ini, Lia. Perempuan itu kalau ngobrol sesamanya perempuan, bahan diskusinya itu hanya seputar membahas orang lain gitu. Kok kualitas obrolan perempuan seperti itu? Maksudnya ngobrolin orang itu gimana? Gosip gitu ya maksudnya? Ya, gitu aja dulu. Artinya gini, kalau ruang diskursus hari ini ngobrolin politik itu biasanya laki-laki yang sering ngobrol politik, wacana sosial. Saya mungkin saya aja yang belum menemukan ya tongkrongan perempuan yang mana tongkrongan itu betul-betul bukan hanya tentang keperempuan yang dibedah, tapi ngobrolin politik, ngobrolin gerakan sosial, ngobrolin hal-hal inilah gitu. Apakah memang menurut perbedaan itu gimana gitu? Menurut saya itu framing ya. Itu framing yang artinya mungkin orang yang berkomentar seperti itu satu kelompok perempuan yang bergosip kemudian mengeneralisasi seolah-olah semua perempuan yang seperti itu. Karena dalam perempuan yang sudah anggaplah pemikiran
pemikirannya selangkah lebih maju. Mereka tidak lagi berkutat kepada masalah-masalah orang lain gitu kan ya. Obrolan kita, saya sama teman-teman saya, kita udah merambah ke politik, kemajuan, misal apa nih perubahan untuk ya kan? Karena apa? Kita obrolan soal gimana memberdayakan perempuan sudah. Kita obrolan soal bagaimana isu-isu perempuan terkini di Sumeneb sudah. Berarti kita sudah mulai menyusun gimana perempuan bisa menempati sektor-sektor di Sumeneb. Ekonomi kah, politik. Misal perempuan identik dengan perasaan, laki-laki dengan logika. Mana ada yang seperti itu gitu kan? Kita nih secara strukturan atau anatomi tubuh tuh sama. Laki-laki nih kalau misalkan nggak ada stigma, laki-laki nggak bercerita, laki-laki nggak boleh nangis, dia pasti mau nangis gitu kan? Emang siapa sih yang nggak mau nangis kalau beban lagi berat gitu? Emang siapa sih yang nggak mau yang nggak mau misal dielus ya kan? Pas kamu misal gitu, kalau lagi bebannya berat sama aja gitu. Cuman ya framing aja, framing dari suatu hal yang digeneralisasi gitu. Artinya perempuan modern hari ini sudah berani diskusi-diskusi tentang politik, tentang masalah sosial menarik. Yeah. Nah, apakah menurut kalian perempuan berdaya ya hari ini perempuan berdaya memang karena berdaya atau perempuan berdaya tapi dimanfaatkan? Apakah kalian melihat hari ini situasi di mana perempuan merasa berdaya, tapi sebenarnya berdayanya dimanfaatkan begitu? Ataukah memang ya perempuan berdaya karena berdaya memang gitu? Ada perempuan itu memang berdaya. Mereka nih kan ada dua contohnya nih, perempuan yang memang berdaya karena dia memiliki cita-cita untuk bagaimana mengubah kehidupan perempuan yang lainnya untuk untuk keluar dari suatu hal yang gelap atau contohnya marginalisasi. Ada perempuan yang berdaya memang mengejar karir semata. Nah itu kan seperti yang disebut di awal, ketika memang tujuan atau goalsnya adalah untuk merangkul sama perempuan, adalah untuk memberikan ruang yang aman, adalah untuk bagaimana perempuan lainnya merasakan hak yang sama, belajar ya kan, atau hak politik, hak pendidikan, itu adalah perempuan yang berdaya. Kalau misalkan tujuan mereka adalah untuk karir ya kan, ngejar karir, ngejar nama, exposure, maka dapat dipastikan gitu kan, mereka akan juga terjebak pada intrik-intrik politik yang nantinya akan membuat mereka diberdayakan begitu. Jadi perlu kita bisa mengeneralisasi hal tersebut karena memang masih banyak perempuan yang terjebak di pemberdayaan semua itu. Jadi misal nih kamu nanti masuk jabatan ini ya, kamu dapat nilai, contoh nih ya, kamu nanti lulus cepet ya, tapi nanti kamu harus temenin saya di hotel. Itu kan transaksi yang lah, bukan saya bilang benar ya, tapi banyak banget terjadi di kota-kota besar gitu yang seperti itu. Nah itu kan sangat ironi bagi perempuan gitu. Saya merasakan ya mereka mendapatkan jabatan, mereka mendapatkan popularitas, tapi dengan mengorbankan kenyamanan. Emang mereka nyaman? Emang nyaman ya? Kita itu kayak menjual diri dengan cara yang berbeda gitu kan. Kita melayani orang yang bukan kemauan kita gitu. Nah itu maksudnya. Jadi ya ada dua pembagian lah untuk yang menarik. Nah, menurut kalian apa langkah konkret yang harus dilakukan agar perempuan benar-benar berdaya dan bukan hanya sebuah slogan gitu? Langkah konkret yang pertama adalah memastikan dari 3 hal: intelektual, emosional, dan juga spiritual. Intelektual itu adalah berkaitan dengan daya kritis perempuan untuk bagaimana sih menggunakan logikanya. Emosional itu adalah bagaimana cara mereka mengelola emosi dan juga bagaimana mereka menempatkan maskulin dan feminin sesuai dengan porsi masing-masing, porsi masing-masing gitu kan. Dan kemudian secara spiritual, bagaimana mereka tetap melibatkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral dalam setiap tindakan mereka. Artinya mereka boleh berpikir bebas, mereka bolehlah menggunakan ideologi ABC kan, tetapi jangan pernah melupakan bahwa ada standar-standar moral dan etika yang dipakai oleh masyarakat sebagai penentu baik dan buruknya perilaku kita gitu kan ya. Karena kan sebenarnya orang melihat kita perempuan, nggak cuma perempuan sih gitu kan,
orang melihat itu sebelum melihat niat kita. Orang tuh menilai dulu dari tindakan kita gitu, dan tindakan adalah representasi dari pola pikir kita. Makanya 3 ini harus dimiliki dulu: kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual. Baru setelah bagaimana teman-teman perempuan bisa melihat peluang ekonomi, peluang kemandirian, pendidikan, finansial, begitu kan, yaitu prospek pada masa depan. Jadi saya selalu bilang teman-teman, bukan saya melarang kalian untuk punya pacar atau menikah di usia dini. Bukan. Jangan menyerahkan diri sebelum kalian itu nyampe pada waktunya gitu loh. Jangan kalian terjebak pada satu hubungan yang nantinya hanya akan merepotkan kalian karena ketidakdewasaan kalian dalam memanajemen masalah. Jadi ya, loh. Jadi teman-teman pastikan dulu nih, kamu udah secure sebagai perempuan. Nah, kalau saya pribadi kan ya, kayak mau ngomong soal kesetaraan atau pemberdayaan apapun, kalau sudah menikah, bagi saya tetap menggunakan patriarki. Nah, maksudnya saya tetap akan mempersilahkan kepada pasangan saya untuk memimpin hubungan tersebut. Kan yang perempuan beda, ada yang mereka tidak sepakat dengan itu, dan itu bebas saja, itu hak mereka, dan itu merupakan pilihan mereka dalam membuat goals hubungan gitu. Jadi pastikan mereka cerdas dulu. Kamu harus cerdas dulu sebelum kamu mengizinkan orang lain masuk ke hidup kamu gitu loh, perempuan. Ya. Artinya ketika perempuan cerdas dan mengizinkan orang masuk dalam kehidupannya, itu sudah bisa menjadi amin bagi perempuan sendiri ya, gitu ya. Satu, yang kedua, kita juga menjadi tonggak peradaban yang gitu kan. Mau tidak mau kita harus menyadari bahwa mantra satu pula itu ada pada perempuan. Yang pertama bagi orang anak kita adalah perempuan. Menarik. Mungkin ada pesan bagi perempuan muda yang ingin berdaya tanpa terjebak dalam ilusi empowerment. Oke, pesan untuk teman-teman di luar sana, belajar dan juga eksplorasi potensi kalian tanpa lintas masa. Bebas tapi jangan melampaui batas. Artinya apa? Kalian boleh berekspresi seperti apapun, tetapi tetap gunakan prinsip kalian agar kalian tidak kehilangan kendali dan otoritas pada diri kalian sendiri gitu. Jadi jangan terikat pada standarisasi apapun hanya karena misal nih saya melihat Mbak Ali itu jadi public speaker, tapi saya punya potensi melukis. Jangan terpaku pada role model apapun, karena kalian berpotensi menjadi role model di generasi selanjutnya begitu. Jadi adanya role model atau idola itu hanya menjadi pecut semangat lah bagi kita sebagai perempuan. Tapi bagaimana kita di kemudian hari akan menjadi apa, itu tergantung usaha kita hari ini. Jadi tetap semangat dan carilah tempat di mana kalian dapat dihargai dan diperlakukan dengan baik, dan mari kita rangkul sesama perempuan lainnya di luar sana, karena setiap perempuan adalah saudara gitu. Menarik. Jika Anda harus memilih satu saat ini, perempuan lebih banyak berdaya atau diperdaya? Harus berdaya dong. 10 pertanyaan terakhir kali ya sebelum proses statement, tapi 10 pertanyaan ini hanya dijawab dengan satu kata, dan itu pun dijawab dengan cepat. Jika Anda harus menggambarkan kondisi perempuan hari ini dalam satu kata, apa itu? Lawan. Perempuan berdaya? Gimana? Perempuan berdaya? Perempuan yang melawan gitu. Oke. Sistem sosial kita terhadap perempuan? Gimana? Maaf, putus-putus Kak. Sistem sosial kita terhadap perempuan? Timpang ya, masih timpang. Oke. Dunia kerja bagi perempuan? Belum aman sih, belum aman. Oke. Media dalam menggambarkan perempuan? Tidak konsisten. Oke. Tekanan sosial terhadap perempuan? Ironi. Oke. Standar kecantikan?
Pembodohan. Oke. Kementerian Perempuan. Wajib, wajib. Harapan Anda untuk perempuan di masa depan. Boleh lebih dari satu kata ya? Untuk apa aja? Nanti di kursi saya yang boleh lebih dari satu kata. Hidup dan bahagia, itu aja. Oke, terakhir kali ya. Kalau saya Gimana? terakhir sebagai closing statement gitu. Terakhir dari saya kepada teman-teman ya, sudah saya sampaikan, saya kira closing statementnya tadi ya, pas sebelum di pertanyaan itu ya. Terakhir dari saya kepada teman-teman perempuan, hidup dan belajarlah selayaknya perempuan tanpa harus merasa diskriminasi atau marginalisasi, dan rangkul semua perempuan karena sama perempuan adalah saudara. Dan ingat ya teman-teman, kalau kalian tidak punya ruang aman begitu kan, maka pastikan kalian harus membentuk ruang aman bagi diri kalian sendiri begitu. Dan yang paling penting, jangan melibatkan orang lain dalam hidup kalian sebelum kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Jadi jangan menganggap bahwasanya pacaran, menikah, ataupun membangun hubungan relationship dengan laki-laki adalah jalan keluar kalian ketika mendapatkan masalah. Justru itu menambah masalah. Maka jadilah perempuan yang cerdas, karena perempuan yang cerdas adalah tiang kehidupan. Terima kasih.